Baik, kemudian masuki pada CTM, di sini terlihat terdapat 10 tabel yang kami gunakan. Untuk tabel utamanya di sini merupakan tabel game, tentu saja. Kemudian di sini tabel game ini terhubung pada 5 tabel lain, yaitu developer dan publisher sebagai pembuat dan yang mempublish. Kemudian terdapat relasi many to many yang menghasilkan satu tabel, yaitu game tag, yang dimana di sini satu game memiliki lebih dari satu tag. Kemudian terdapat relasi many to many lagi antara game dan user, yaitu playtime, yang dimana di sini itu menunjukkan durasi main dari suatu game tiap user, yang dimana satu user ini bisa mainkan lebih dari satu game dan game juga bisa dimainkan lebih dari satu user. Kemudian terdapat dari user ke purchase history, di sini itu menunjukkan riwayat pembelian user. Kemudian di purchase history di sini juga memiliki purchase history detail, yang dimana di sini itu untuk menyimpan informasinya dalam satu kali pembelian. Jadi misal satu user itu membeli lebih dari satu game, itu akan masuk ke dalam detail-detailnya ini, yang dimana di sini ada game ID-nya dan price. Kenapa fungsinya price di sini disebutkan lagi dari game? Karena untuk mencegah perubahan record secara langsung jika diambil dari game, agar menetapkan berapa harga yang dibayarkan user ketika membeli game tersebut. Kemudian di sini untuk physical data modelnya, di sini kami buat menggunakan workbench, yang dimana di sini terlihat atribut-atribut yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ansari Yusuf dengan NPM 2408101124. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi join yang terdapat pada database tim yang telah dibuat oleh kelompok saya. Pertama-tama, pada soal pertama, kita diperintahkan untuk menampilkan judul game, nama developer, jumlah total pembelian, dan total pendapatan. Lalu kita menampilkan juga semua game yang termasuk yang belum pernah dibeli, lalu kita urutkan berdasarkan total pendapatan yang tertinggi. Pertama-tama kita pilih select, lalu kita pilih tabel game dengan title, kita aliaskan. Untuk mengambil judul game, kita aliaskan dengan judul game. Lalu kita pilih nama developer untuk mengambil nama developer, lalu kita aliaskan dengan developer. Lalu di sini saya akan mengambil jumlah total pembelian dengan cara mengambil count. Lalu kita mengambil tabel dari purchase history detail. Lalu kita ambil purchase history detail ID. Di sini kita akan mengambil menjumlahkan ID-ID yang pernah membeli pada tabel purchase history detail. Lalu kita jumlahkan dan lalu kita aliaskan dengan total pembelian. Lalu kita pilih tabel sum untuk menambah total pendapatan dari purchase history detail pada tabel price, lalu kita aliaskan dengan total pendapatan. Lalu kita ambil dari from game G. Kita bisa hapus aliasnya game, lalu develop. Di sini purchase history detail dapat kita persingkat dengan PHD, yang nantinya kita akan menjoinkan pada left join nanti. Dan kita joinkan untuk menyambungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Pertama kita join developer dan aliaskan dengan D, lalu kita konekkan developer ini dengan game ID, dengan developer ID, dengan kita konekkan dengan tabel game, lalu kita pilih developer ID. Tujuannya agar tabel developer dan tabel game ini saling bersambung dan berkaitan. Lalu kita left joinkan agar pada tabel kiri nanti walaupun tabel kanannya kosong atau bersifat nol, maka akan tetap tampil. Kita left joinkan purchase history detail dan kita aliaskan dengan PHD, lalu kita konekkan dengan game ID. PHD di sini kita sambungkan dengan tabel game yang kita telah aliaskan dengan G, lalu kita konekkan dengan game ID. Lalu selanjutnya kita grup bykan
dengan game ID. Nah, di sini game ID sendiri untuk mengkonekkan tabel-tabel yang berkaitan dengan game ID. Tujuannya agar tabel-tabel yang berkaitan tersebut dapat menampilkan isi-isinya yang berkaitan juga dengan game ID tersebut. Dan kita perbaikan yang terdapat pada select, yaitu game.title dan d.name. Dan kita d.title lalu kita developkan dengan name. Lalu di sini kita order bykan. Lalu karena kita di sini untuk menampilkan total pendapatan yang tertinggi, maka kita menggunakan dash. Kita hapus soalnya, kita rapikan. Maka telah tampil judul dengan tabel judul, nama judul game, developer, total pembelian, dan total pendapatan. Judul game kita ambil dari tabel game pada title, kemudian developer pada nama, dan total pembelian sendiri kita countkan pada progress history detail pada ID-nya, agar kita tahu ID mana yang telah melakukan pembelian. Dan total pendapatan sendiri kita jumlahkan dengan sum pada tabel progress history detail pada tabel price. Di sini terlihat bahwa judul game dan developer tetap tampil walaupun total pendapatan bersifat 0 atau kosong dan total pembeliannya. Karena di sini kita menggunakan left join yang mengkaitkan dengan developer dan judul game, sehingga dia tetap tampil walaupun total pendapatan bersifat 0. Baik, selanjutnya lanjut pada soal yang kedua, yaitu pada fungsi join. Di sini saya akan menampilkan nama metode pembayaran dan total pendapatan yang dimana transaksi dengan jumlah total di atas 100.000 yang tampil, dan juga menampilkan metode pembayaran yang tidak ada. Dan kita pertama-tama kita pilih select dan kita pilih table dan kita pilih tab. Di sini saya menggunakan table payment type dan kita pilih kolom name untuk menampilkan nama metode pembayaran. Dan kita aliaskan dengan nama metode pembayaran. Lalu lanjut. Nah, di sini pada total pendapatan kita pilih sum. Lalu kita pilih tabel progress history. Lalu kita pilih kolom total untuk menotalkan seluruh pendapatan pada tabel progress history. Nah, kita pilih nama total pendapatan. Lalu kita ambil dari from payment type. Dan kita aliaskan dengan nama PT. Karena di sini saya hanya menggunakan 2 tabel, maka saya hanya menggunakan 1 join. Di sini saya menggunakan right join. Dan kita ambil dan kita aliaskan progress history dengan PH, dan kita sambungkan progress history dengan tabel payment type dengan cara PT payment type ID, dan kita sambungkan dengan tabel progress history dan kita pilih type ID. Soalnya kita di sini antara kolom payment type ID pada tabel PT dan pada kolom type ID pada tabel PH saling berkaitan karena merupakan primary key dan foreign key. Dan kita kondisikan dengan where, dan ya di sini kita aliaskan payment type dengan PT history dengan nama PH. Lalu kita sambungkan PH total dengan kondisi 100 lebih dari 100.000. Dan kita gubaikan PT payment type ID untuk menyambungkan antara tabel PT dengan tabel PH, dan kita gubaikan pada select yaitu pt.name. Dan kita hapus soalnya. Lalu kita jalankan. Nah, di sini tertampil metode bayaran dan juga total pendapatan yang dimana total pendapatan lebih dari 100.000.
Di sini terlihat bahwa yang paling terendah adalah 108.000. Oke, sekian, terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Sandiara Sanariama dengan NPM 119. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan soal tentang bagian saya, yaitu tentang fungsi agregat. Oke, untuk soal pertama yaitu buatlah query SQL untuk menampilkan ID user dan total uang pembelian masing-masing user hanya untuk user yang total pembeliannya lebih dari Rp500.000. Oke. Di sini kita akan menggunakan database team yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke phpMyAdmin, lalu kita masuk ke database kita, database team. Lalu kita masuk ke menu SQL. Oke, langsung saja kita mengetikkan di sini. Karena kita ingin menampilkan terlebih dahulu, maka kita akan menekan select. Karena kita ingin menampilkan ID user dan total pembelian user, maka di sini kita mengetikkan users dot, karena kita ingin memilih ID, maka kita memilih user underscore ID, lalu koma. Karena kita ingin menampilkan total pembelian, maka kita menggunakan sum di sini untuk menjumlahkan total pembelian dari setiap user. Nah, kita ketikkan di sini sum. Nah, untuk mengetahui total pembeliannya, maka kita mengambilnya dari tabel purchase history. Maka dari itu kita ketikkan di sini purchase history dot total, yang kita aliaskan sebagai total pembelian. Nah, untuk yang lain kedua, kita ketikkan dari mana kita mengambil user ID dan purchase history total. Karena di sini ada dua tabel yang diambil, maka kita bisa langsung from users, purchase history. Namun di sini saya akan menggunakan join untuk menyambungkan antara purchase history dan users. Sebenarnya bisa menggunakan where, tapi di sini saya akan menggunakan join saja karena lebih familiar dengan saya gitu. Oke, di sini kita mengetikkan from users, lalu dengan line ketiga kita ketikkan join, yaitu join purchase history. Lalu on, kita tinggal menyambungkan users dot user ID dan purchase history dot user ID. Ini untuk menyambungkan antara tabel users dan tabel purchase history. Nah, untuk yang keempat, kita ketikkan group by users dot user ID. Nah, kenapa kita menggunakan group by di sini? Karena kalau kita tidak group by, maka nanti hasilnya akan menjadi satu, yaitu sum secara keseluruhan tanpa dibedakan oleh usersnya masing-masing gitu. Nah, karena kita menggunakan fungsi agregat di sini, maka group by-nya ditaruh sebelum having atau untuk syaratnya. Kalau kita menggunakan where, maka group by-nya ditaruh setelah where atau persyaratannya begitu. Nah, sekarang untuk yang lain ke 5, kita tinggal ketikkan having total pembelian lebih dari 500.000. Oh, 500. Nah, 500.000. Tentu saja kita run. Bismillah. Nah, di sini akan tampil user ID dan total pembelian dari masing-masing user tersebut yang total pembeliannya lebih dari 500.000. Yang tampil di sini adalah user 1, user 11, user 13, user 15. Coba kita cek di purchase history ya teman-teman, untuk memvalidasi bahwa query ini benar gitu.
Oke. Nah, kita lihat di sini user ID di sini ada 1 2 3 4. Jadi ada 4 user ID di mana total pembeliannya ada 200, 300, yang mana itu sudah lebih dari 500.000. Jadi ada 13, 11, yang mana ini 500.000, yang ini 800.000. Maka dari itu yang tampil adalah yang tadi begitu. Coba kita cek lagi. Kita ikut save query, kirim. Nah, 1, 11, 13, 15. Nah, untuk penjelasan singkatnya ya seperti itu tadi. Karena kita ingin menampilkan total pembeliannya, maka kita menggunakan fungsi sum. Karena sum itu adalah untuk menjumlahkan dari total pembeliannya. Kalau kita ingin menghitung kayak jumlah anggota ataupun jumlah users, maka kita menggunakan count, dan di situ adalah perbedaannya. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua yaitu buatlah sebuah query SQL untuk menampilkan judul game dan rata-rata durasi bermain dengan ketentuan hanya game yang memiliki rata-rata durasi bermain lebih dari 1000 menit yang ditampilkan. Oke, langsung saja kita masuk ke database-nya tadi, yaitu database Steam. Lalu kita masuk ke SQL, menu SQL. Oke, langsung saja kita mengetikkan di sini. Kita seperti tadi, untuk menampilkan, maka kita akan mengetikkan select. Karena kita ingin menampilkan judul game, maka di sini kita akan select game dot title untuk menampilkan judulnya. Lalu karena di soal tersebut kita ingin menampilkan rata-rata durasi bermain, maka kita menggunakan fungsi average atau AVG kalau di PHP MyAdmin. Langsung kita ketikkan di sini average atau AVG. Karena kita ingin mengetahui rata-rata durasi bermain, kita mengambilnya dari tabel playtime dot duration yang kita aliaskan sebagai rata bermain. Seperti tadi, karena kita mengambilnya dari 2 tabel, maka kita bisa ketikkan segini from game, playtime. Nah, di sini tapi saya akan menggunakan fungsi join lagi karena lebih familiar dengan saya. Oke. Kita langsung saja from game. Lalu untuk yang line ketiga kita ketikkan join playtime on game dot game ID dan playtime dot game ID. Nah, di sini fungsi join ini adalah untuk menyambungkan antara tabel game dan tabel playtime. Lalu kita group by game dot title. Nah, di sini kita menggunakan fungsi group by karena agar ketika ditampilkan itu tidak menjadi satu gitu. Kalau kita tidak pakai group by, nanti rata-ratanya itu akan jadi satu, jadi tidak akan ditampilkan berdasarkan judul game gitu. Kalau kita pakai group by, maka akan ditampilkan berdasarkan judul game untuk rata-rata durasi bermainnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa group by kalau di having kita taruh sebelum having, kalau di where kita taruh di sebelah where, begitu. Karena having itu digunakan untuk fungsi agregat dan where digunakan untuk selain fungsi agregat gitu. Langsung saja kita group by game.title. Lalu kita ketikkan caranya di sini dengan menggunakan having rata bermain lebih dari 1000. Oke, langsung saja kita run di sini. Maka yang tampil adalah game-game yang memiliki rata-rata durasi bermain lebih dari 1000. Di sini ada Fallout 4,
Farming Simulator 25, Hearts of Iron 4, Helldivers 2, Hello Charlotte Childhood's End, Little Busters Edition, dan Path of Exile 2. Nah, langsung saja kita cek di tabel playtime. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa game tadi ada yang masuk. Ini ada yang sampai 12.000, ada yang sampai 1.000, 2.000, 1.000, 7.000, 3.000. Maka game tersebut akan tampil di yang tadi begitu. Coba kita lihat lagi. Get auto save query. Maka akan tampil di sini. Oke. Mungkin untuk begitu saja penjelasan dari saya terkait penjelasan soal dari fungsi agregat. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendilis Armando dengan NPM 2408101002. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian saya fungsi subquery. Soal pertama, tampilkan daftar judul game yang dirilis setelah tanggal 31 Desember 2020. Gunakan subquery untuk menunjukkan tahun rilis game tersebut. Baik, kita coba. Pertama-tama kita gunakan select ini digunakan untuk memilih data apa yang ingin ditampilkan ke layar. Pada query ini saya akan menampilkan kolom judul game saja. Kemudian kita gunakan from game. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang akan diambil berasal dari tabel game. Kemudian gunakan where is lebih dari. Bagian ini digunakan sebagai penyaring data dan nama dari kolom yang menyimpan tabel rilis game yang ada. Terakhir kita gunakan select 2020. Bagian yang ada dalam tanda kurung merupakan subquery yang digunakan untuk memberikan nilai pembanding bagi kolom result date. Baik, kita akan coba run. Nah, ini outputnya ada 2. Dengan demikian, query ini akan menampilkan judul game yang tanggal rilisnya di atas 31 Desember 2020. Kemudian kita validasi apakah memang benar. Ini ada 2. Nah, ini sudah muncul. Ini 2023, 2021. Nah, cuma 2. Ini 2020 tidak termasuk. Ini 2019, 15, 17. Dan semua yang di bawah ini di bawah tahun 2020. Jadi benar hanya ada 2 saja. Kemudian soal kedua. Pada soal kedua, saya akan menampilkan nama pengembang yang memiliki setidaknya satu game dengan rating lebih dari 9. Gunakan subquery untuk mencari pengembang yang memenuhi kriteria tersebut berdasarkan tabel game. Pertama-tama kita gunakan select name, digunakan untuk menentukan data yang akan ditampilkan. Kemudian kita gunakan from
Untuk menunjukkan bahwa data nama developer yang akan diambil. Setelah itu kita gunakan where untuk membuat kondisi agar tidak semua nama developer ditampilkan. Lalu kita gunakan developer ID. Bagian ini akan menjadi penghubung antara tabel developer dan tabel game. Bagian ini digunakan untuk mengetahui game tersebut dibuat oleh developer yang mana. Kemudian kita gunakan in select developer. From game where ing lebih dari 9. Nah, bagian yang ada dalam tanda kurung ini merupakan subquery yang akan mengambil ID developer dari tabel game yang memiliki rating lebih dari 9. Dan in berfungsi untuk mengecek atau memilah suatu nilai. Baik, kita akan coba run. Nah, berikut outputnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Output dari subquery ini adalah daftar developer yang memiliki game dengan rating di atas 9. Baik, kita cek terlebih dahulu. Karena pada data kami semua memiliki rating di atas 9, maka semua data muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian trigger, yaitu buatkan sebuah trigger untuk menjumlahkan semua total purchase history detail dari purchase history. Nah, di sini kita akan mengupdate tabel purchase ketika ada data baru dalam purchase history detail. Di sini subquery-nya kita mulai dengan mengganti delimiternya dulu menjadi $. Kemudian kita create trigger. Nama triggernya hitung total purchase history. Kemudian kita kasih after insert on purchase history detail for each row. Kemudian kita gunakan begin. Di sini kita kasih update purchase history, kita rename dengan PH. Kemudian di sini kita kasih set PH.total sama dengan menggunakan subquery. Di sini select sum d.price untuk D ini untuk detailnya. Di sini kita kasih from purchase history detail, kita namai dengan D. Kemudian kita kasih where D purchase history ID sama dengan PH purchase history ID. Nah, setelah itu kita berikan klausa where untuk menunjuk purchase history mana yang ingin diupdate dengan menggunakan PH purchase history ID. Kita bandingkan dengan data baru new purchase history ID. Setelah itu kita gunakan titik koma untuk menutup query-nya. Lalu pada bagian end di sini kita menggunakan $$ karena kita udah ubah. Nah, kemudian di sini kita gunakan delimiter untuk mengubah delimiternya menjadi titik koma. Baik, untuk penjelasan singkatnya, di sini untuk update-nya saya menggunakan subquery yang dimana subquery-nya di sini itu menangkap jumlah dari total harga yang ada di history detail, yang dimana purchase history detailnya di sini itu sama dengan purchase history-nya saat ini yang ditunjuk dengan PH purchase history ID. Nah, untuk ID-nya purchase history ID sendiri di sini dia itu menggunakan where yang dimana PH purchase history ID sama dengan new purchase history ID. Jadinya di sini ID PH-nya tergantung dari data new-nya, kemudian ID detailnya tergantung dari ID PH-nya. Jadi di sini sambung menyambung untuk purchase history-nya.
kemudian kita Ctrl Enter untuk melakukan input, kemudian di sini kita tes. Untuk purchase history, di sini, nah kita akan mengupdate purchase history ID yang kedua. Di sini totalnya merupakan 90.000. Jika kita tambahkan di sini kita gunakan insert agar mempersingkat waktu. Di sini purchase history detail ID-nya kita lihat dulu berapa yang paling terakhir, 15, kita insert. Di sini jadi 16. Di sini price-nya kita kasih 13.000. Terus untuk purchase history ID-nya dan game ID-nya misal seperti ini, kita klik go, lalu kita kembali ke purchase history, maka datanya akan berubah. Oke, untuk memperjelaskan apa perubahannya menjadi 13.000 padahal sebelumnya itu 90.000, karena untuk data sebelumnya di sini kami masukkan secara statis, jadinya ini tidak benar-benar 90.000. Ketika kita cek di purchase history detail, di sini yang menggunakan purchase history ID 2 hanya ada salah satu, yaitu 13.000. Oleh karena itu di sini purchase history-nya hanya melakukan sum pada satu data, yaitu 13.000. Untuk pembuktian di sini kita insert lagi datanya, yaitu purchase history ID. Di sini kita pilih 17, lalu kita kasih date-nya ini di sini sebenarnya. Ini kita ganti. Di sini kita insertkan lagi purchase history-nya 17, kita kasih price-nya 5.000. Kemudian purchase history ID-nya 2, kita game ID-nya kita kasih game ini. Nah, kemudian setelah kita jalankan, kita kembali ke purchase history. Dan sekarang datanya 18.000, penjumlahan dari 13.000 ditambah 5.000. Gitu untuk pembuktiannya. Baik, untuk fungsi start procedure di sini, buatkan sebuah start procedure yang menampilkan daftar pembelian user atau laporan pembelian. Kita langsung masuk ke query-nya. Di sini kita ubah delimiternya menjadi $. Kemudian kita create prosedur, nama prosedurnya laporan pembelian. Di sini kita kasih parameternya in yaitu user ID dengan tipe data integer. Kita tutup, kemudian begin. Di sini kita kasih select. Di sini yang ingin kita tampilkan adalah users titik profile name-nya, kemudian count untuk purchase history titik purchase history ID sebagai jumlah transaksi. Nah, kemudian kita kasih sum untuk jumlah total dari pembeliannya ada berapa dari setiap user. Kita tutup as total transaksi. Jadi ada jumlah dan total transaksinya. Kemudian kita gunakan from dari table mana, yaitu table users. Kita inner join-kan pada table purchase history dengan kondisinya users titik user ID sama dengan purchase history titik user ID. Nah, kemudian kita lakukan where untuk mencari user mana yang ingin ditampilkan laporannya, yaitu users titik user ID sama dengan user ID. Setelah itu kita lakukan group untuk menutup fungsi agregatnya, group by users titik user ID. Setelah itu, di sini jangan lupa titik koma dulu, lalu kita tutup dengan delimiternya tadi. Di sini kita kasih delimiter titik koma untuk merubahnya kembali menjadi titik koma. Oke, di sini untuk start prosedurnya, query-nya itu hanya menampilkan profile name dari user, kemudian jumlah transaksinya menggunakan count, dan total transaksinya menggunakan sum dari total. Kemudian menggabungkan user dengan purchase history melalui inner join. Di sini kita gunakan kondisinya users titik user ID sama dengan purchase history titik user ID. Kita jalankan kodenya. Kemudian kita coba eksekusi. Kita panggil yaitu call laporan pembelian. Kita kasih yang ID-nya 1. Nah, di sini untuk profile name Ageng melakukan transaksi sebanyak 4 kali. Kita ganti lagi, misal ID-nya 3. Nah, di sini profile name dengan It's Miyoko melakukan transaksi 1 kali.